Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 19 Juli 2023. Seperti biasa, bacaan kitab suci hari ini dalam Ekaristi menjadi dasar dari permenungan kita. Dari bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 3 ayat sampai 6, diteruskan ayat 9 sampai 12. Berbicara soal Tuhan yang menampakkan diri dalam nyala api kepada Musa, sekaligus memberikan tugas kepada Musa untuk membawa bangsanya keluar dari penindasan orang-orang Mesir. Namun Musa menyadari bahwa ia lemah berhadapan dengan Raja Mesir Firaun. Tapi Tuhan memberikan jaminannya, "Bukankah aku menyertai engkau? Dan kalian yang keluar dari Mesir akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Musa sekalipun lemah dipilih Allah untuk membebaskan bangsanya dari penindasan bangsa Mesir. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus mengucap syukur kepada Bapa, Sang Empunya Tuhan langit dan bumi, karena semua yang disembunyikan bagi orang bijak dan pandai dinyatakan kepada orang-orang kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan di dalam kehidupan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Musa yang dipilih oleh Yahweh untuk membebaskan bangsanya dari Firaun, seringkali juga menjadi pengalaman kita ketika kita diutus, dipilih oleh Allah, dan merasa seperti Musa tidak layak dan tidak mampu. Tetapi Tuhan memberikan jaminannya ketika Musa merasa tidak mampu. Tuhan berjanji akan menyertai Musa, dan Musa akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan akan beribadah kepada Yahweh di gunung tempat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dengan bekal itu, akhirnya Musa nanti bersedia untuk membawa bangsanya keluar dari perbudakan Mesir. Tetap menjadi pertanyaan kita juga. Seringkali kita diutus oleh Allah dan merasa tidak mampu.
Namun seperti Musa, karena Allah menjadi penjamin, sekalipun berhadapan dengan kekuasaan yang hebat, Musa bersedia melaksanakan tugas itu. Bagaimana dengan kita apabila diberi tugas perutusan yang mungkin berat dan berisiko? Mampukah kita seperti Musa yang akhirnya berani karena mengandalkan Allah yang telah menyertai nenek moyangnya? Dari bacaan Injil, Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang kecil, justru diserahkan, diberikan, dinyatakan hal-hal yang disembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Dan kita pun mengenal Bapa karena Sang Putra telah menunjukkannya kepada kita. Maka kita sebagai manusia hanya menanti apa yang diberikan oleh Putra kepada kita. Salah satunya adalah mengenal Bapa. Maka kehebatan kita pertama-tama bukan karena kita pandai, tetapi karena Allah lewat Putranya berkenan menunjukkan Bapa kepada kita, sehingga hidup kita, karya kita ini semata-mata karena anugerah Allah lewat Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh memiliki iman Kristiani yang memiliki dan mengenal Allah yang begitu dekat dalam pribadi Yesus Kristus. Kepada kita, Sang Putra telah berkenan menunjukkan Sang Bapa. Maka tinggal sekarang ini, maukah kita terus menuju kepada Bapa, Sang Empunya kehidupan? Dan apabila kita sudah mengenal Bapa, karena Sang Putra telah menunjukkan, kita bangun relasi yang erat dengan Sang Putra, agar kita pun terus dapat mengenal, melihat, dan beriman kepada Bapa. Pengenalan ini bukan karena usaha kita, melainkan semata-mata karena Sang Putra mencintai kita dan menunjukkan Bapa kepada kita. Dikatakan serta orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya. Maka mari kita bersama-sama mendekati Sang Putra, melaksanakan kehendaknya, agar kepada kita Sang Putra terus memperkenalkan Bapa kepada kita, sehingga kita selalu hidup di dalam naungan Sang Bapa itu sendiri. Kita bersyukur karena kepada kita orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil yang diberi pengertian oleh Putra mengenai Bapa. Maka semoga rahmat ini tidak kita sia-siakan, sehingga Bapa terus-menerus ditunjukkan kepada kita.
Semoga kita hari ini mampu tetap meyakini bahwa Allah menyertai kita, sehingga dalam perutusan kita tidak perlu takut dan ragu karena Allah menyertai kita. Semoga kita pun sanggup untuk memperkenalkan Allah kepada orang-orang yang kita jumpai, sehingga mereka beriman, bertobat, dan diselamatkan. Maka mari kita terus-menerus membawa Bapa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan diri-Mu lewat Putra, siapa Engkau, sehingga kami Kau ajak untuk terus-menerus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami menyadari karena kemurahan-Mu, kami Kau ikut sertakan dalam karya-karya-Mu. Kuatkan iman kami yang lemah, agar kami tetap bangkit sekalipun banyak tantangan dan godaan, karena Engkau menyertai kami. Jadikanlah kami warta sabda yang benar-benar ingin ambil bagian dalam karya meluaskan kerajaan-Mu. Semoga umat-Mu menyadari tugas itu dan akhirnya berani ambil bagian seperti tugas-tugas yang Kau percayakan pada kami. Berkati umat-Mu yang sakit agar segera sembuh. Mereka yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan kesulitan ekonomi Engkau bantu samanya. Biarlah akhirnya mereka mengalami sukacita yang datang dari-Mu. Agar kami tetap setia dan berani mengemban tugas yang Kau percayakan kepada kami seperti Musa. Bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya himbau, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Booster kedua, jauhi kerumunan, mulai hidup sehat, dan menjaga diri dari berbagai macam penyakit. Semoga dengan demikian kita tetap terjaga dari segala mara bahaya. Kita bersyukur karena hari ini, kemarin malam telah kita berkati gedung serbaguna Mariana Salet dan Bertie, sehingga mulai minggu depan sudah bisa dipergunakan untuk berbagai macam keperluan kerasulan maupun pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok. Namun masih ditunggu isian dari ruang pertemuan itu agar lebih nyaman untuk dipakai oleh umat. Dengan prinsip sithik ora ditampik, akeh saya pikoleh. Dikit dari tolak, banyak semakin
dianjurkan. Mudah-mudahan dengan memberikan gedung ini, seluruh acara pastoral kita bisa dilaksanakan dan tidak saling tabrakan. Saya menginformasikan minggu kelima tanggal 29 Sabtu dan minggu tanggal 30 pada ketiga misa akan kita laksanakan misa pisah sambut Romo Danar dan Romo Purna. Silakan umat hadir untuk mengucapkan selamat jalan kepada Romo Danar dan menerima Romo yang baru, Romo Purna. Akhirnya, selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.